Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosbi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Korban meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 di kota Samarinda meningkat tajam. Sampai akhir pekan 19 September sudah sebanyak 102 pasien yang dikuburkan di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah Samarinda. Jumlah pasien virus corona yang dikubur di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah Samarinda Utara sudah 102 jenazah. Dalam 3 hari terakhir, jumlah pasien meninggal baik yang terkonfirmasi positif maupun berstatus probable, menunjukkan tren peningkatan. Pasien yang meninggal dunia masih didominasi pasien COVID-19 berusia tua di atas 50 tahun. Namun kemarin seorang bocah 10 bulan juga ada yang meninggal dunia dengan hasil tes swab terkonfirmasi positif tertular virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 19 September 2020, tepat pukul 12.00, kami melakukan prosesi pemakaman yang ke-101 dan 102 terhadap 2 jenazah. Yang pertama dengan inisial IRK, usia 55 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam. Mulai dirawat di Rumah Sakit Dirgahayu pada tanggal 16 September 2020 dengan diagnosis pneumonia dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 18 September 2020. Yang bersangkutan berstatus probable COVID-19. Sedangkan jenazah kedua dengan inisial SJ, usia 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, mulai dirawat di Rumah Sakit Samarinda Medical Center pada tanggal 11 September 2020 dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 18 September 2020. Yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini sedang berlangsung prosesi pemakamannya secara protokol COVID di Pemakaman Umum Radatul Janah Rayu Tanah Merah Samarinda. Kasus pandemi COVID-19 di kota Samarinda berada di zona merah. Catatan tim Satgas pada 18 September kumulatif terdapat 1.747 orang terinfeksi virus dan 1.155 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia 69 orang dan yang masih dirawat ada 523 pasien. Terdapat perbedaan angka jumlah yang meninggal dengan jumlah yang dimakamkan sebanyak 102 orang. Selisih itu terjadi karena sebagian yang dimakamkan adalah pasien yang meninggal dunia sebelum keluarnya hasil swab virus. Tim Kaltim TV melaporkan. Sejumlah aktivis LSM bersama kelompok masyarakat pesisir belum sepakat dengan draft rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K yang sedang disusun oleh Pansus DPRD Kaltim. Masyarakat yang tinggal di pesisir Provinsi Kalimantan Timur melakukan rapat dengar pendapat dengan Pansus RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DPRD Kaltim. Setidaknya, ada 6 masalah dikemukakan agar draft raperda yang sedang disusun mengakomodir kepentingan masyarakat. 6 poin yang ditolak para aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat itu, yaitu raperda akan merampas ruang sekitar 700.000 hektar yang tumpang tindih kawasan tambang migas dengan nelayan. Kedua, mengganggu akses wilayah tangkap ikan, menggusur pemukiman nelayan di pesisir, penggusuran ruang publik sepanjang Teluk Balikpapan sampai Bandara Sepinggan untuk Coastal Road, melanggar cagar alam dan Teluk Adang dan Teluk Apar, serta terakhir izin-izin dermaga yang berbenturan dengan kawasan tangkap ikan. Hearing tadi itu ada 6 poin. Pertama itu soal perampasan ruang, di mana memang seluas 700.000 hektar itu tumpang tindih antara pertambangan migas dengan wilayah tangkap nelayan. Nah, kita ini tidak mau mengulang lagi kejadian yang tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ya, karena di situ nelayannya hanya cukup ganti rugi gitu ya, nyawa hanya cukup diganti uang. Nah, tapi pada proses penegakan hukumnya itu tidak terjadi. Ya, hal-hal itu yang kita hindari sebenarnya dari tumpang tindihnya baik itu perizinan migas maupun batu bara maupun properti ya, dengan wilayah tangkap nelayan. Dan kemudian hal yang kedua, akses dalam wilayah tangkap nelayan itu di dalam dokumen RZWP3K itu dibuat 0 sampai 12 mil ya. Sedangkan kan daya tangkapnya nelayan tradisional itu hanya 2 sampai 3 mil, nggak sampai 4 mil laut gitu ya. Udah gitu.
Para aktivis hadir di DPRD Kaltim dengan membawa spanduk yang bertuliskan RZWP3K Kaltim mengancam keselamatan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Perwakilan masyarakat yang hadir diantaranya dari Forum Pemerhati Teluk Balikpapan, Walhi, dan Jatam. Mereka bergabung dalam sebuah koalisi untuk mengawal agar Raperda RZWP3K tidak merugikan hak-hak nelayan. Ketua Pansus RZWP3K, Sarkowi Fezahri, membuka ruang kepada warga Kaltim, terutama yang berada di pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kaltim, untuk menyampaikan aspirasi untuk dijadikan dasar penyusunan Raperda, agar penyerapan aspirasi masih terus dilanjutkan dengan masyarakat maupun kalangan dunia usaha. Sudah kita dapat masukan dari kelompok masyarakat, dari kabupaten kota. Nah, selanjutnya kita akan rapat dengan pokjanya pemerintah. Selama ini kan ada keluhan dari mereka. Mereka pernah diundang konsultasi publik, tetapi kok justru tidak merubah draft. Draftnya masih draft yang lama gitu loh. Nah, ini di mana kebuntuannya? Otomatis sekarang pintunya mereka masuk melalui kita kompilasi di draft kita, kemudian kita rapat dengan Pokja. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kita harapkan pansus ini memfasilitasi ada titik temu antara apa yang menjadi aspirasi masyarakat dengan apa yang tertuang di dalam draft Raperda finalnya nanti. Berarti draft yang sampai saat ini masih bisa berubah nanti Pak? Masih bisa berubah. Jadi masih bisa. Makanya saya katakan tadi bahwa jangan takut, ini masih belum gitu. Kita kan sudah melakukan perpanjangan 3 kali nih. Ya, biasanya kan kalau perda yang lain tuh paling sekali 2 kali kan. Ini 3 kali. Untuk apa? Untuk memberikan ruang yang luas kepada masukan-masukan yang lain. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Warga yang bermukim di kawasan Teluk Balikpapan menyampaikan unek-uneknya kepada para wakil rakyat di DPRD Kaltim. Mereka memberikan masukan kepada panitia khusus yang sedang membuat rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masalah ruang tangkap ikan, kawasan satwa dilindungi, dan kawasan bisnis jadi perbincangan serius masyarakat yang tinggal di kawasan Teluk Balikpapan. Didampingi sejumlah aktivis LSM dari Walhi dan Jatam, kelompok masyarakat menginginkan agar draft Raperda RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak berakibat buruk pada kelanjutan kehidupan mereka di kawasan Teluk Balikpapan. Warga yang tinggal di Teluk Balikpapan, terutama para nelayan, sudah merasa tertekan karena semakin sempitnya ruang untuk mencari ikan. Kawasan pesisir sudah terkapling-kapling kawasan bisnis seperti pelabuhan dan Pertamina serta usaha-usaha lainnya. Di situ ada ekonomi, pengembangan ekonomi, ada dua industri manufaktur besar, ada KIK, kawasan industri Yangon, dan KIB, kawasan industri bulu minum. Itu persis di tengah-tengah Teluk Balikpapan. Kalau kami bilang itu ada di jantungnya Teluk Balikpapan, 2 industri besar itu. Itu berdasarkan. Menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat dan para aktivis LSM, Ketua Pansus Raperda RZWP3K Sarkowi Fezahri menyambut baik masukan tersebut. Pansus memang berusaha mendapatkan data valid tentang kehidupan masyarakat di pesisir, terutama di Teluk Balikpapan. Tadi ada pertemuan dari beberapa kelompok masyarakat dan LSM. Mereka memberikan pointer-pointer masukan terkait penyempurnaan Raperda. Intinya bahwa mereka ingin ada keberpihakan kepada nelayan. Jadi bahasa lainnya itu jangan sampai nasib mereka itu, kehidupan mereka itu lebih susah ketika sudah ada perda atau ada regulasi. Jadi mereka tuh berharap bahwa dengan adanya perda ini maka justru membuat ruang kerja mereka lebih luas, kesejahteraan mereka lebih meningkat. Nah, itu yang mereka harapkan, sehingga nanti tadinya ada beberapa poin yang mereka berikan masukan ke kita, baik dalam bentuk substansi ataupun dalam bentuk redaksional. Jadi mereka meminta supaya wilayah ini dimasukkan, misalnya di Teluk Balikpapan itu dimasukkan ada kampung nelayan, misalnya begitu. Raperda RZWP3K Kalimantan Timur termasuk yang terlambat diselesaikan bersama 7 provinsi lainnya.
Rancangan perda ini sudah bergulir sejak anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019 dan kemudian karena tidak selesai dilanjutkan oleh anggota periode sekarang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Banyaknya aparatur sipil negara di Kalimantan Timur terpapar positif virus corona membuat Pemprov Kaltim mengambil langkah-langkah antisipasi dengan mewajibkan seluruh ASN mengikuti tes swab. Penularan virus corona di Kota Samarinda sudah sampai tahap meresahkan. Semakin banyak ASN atau aparatur sipil negara yang terkonfirmasi positif, membuat pemerintah Provinsi Kaltim bertindak cepat dengan mewajibkan seluruh ASN melakukan tes swab yang digelar masing-masing SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini akan seluruh ASN akan di swab semuanya. Jadi nanti jika ada satu instansi yang terpapar, maka instansi itu harus libur dalam beberapa waktu. Kemudian yang bersangkutan harus melakukan isolasi. Yang penting semuanya harus diswab. Semua diswab. Ya, kalau ada yang belum diswab nanti harus tidak boleh masuk kantor. Nanti akan kita berikan peringatan. Kalau misalnya tetap masih ya tetap ya dari peringatan berarti pelanggaran itu. Sejumlah pejabat dan tokoh pendidikan diketahui ikut terinfeksi virus corona. Sebelumnya, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi juga pernah harus isolasi mandiri karena hasil tes swab dengan PCR menyatakan dia positif. Kabar terbaru adalah Rektor Universitas Mula Warman Mas Jaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr. Padilah Manteruna juga harus diisolasi mandiri setelah diketahui terpapar virus. Wakil Gubernur Kaltim mengingatkan warga agar tidak mendiskreditkan warga positif terinfeksi virus. Dalam situasi saat ini, perlu dijelaskan kepada masyarakat agar jangan sampai memberikan stigma negatif pada orang-orang yang terkena virus. Perlu disampaikan masyarakat ini jangan memberi stigma yang negatif kepada yang positif. Betul. Begitu juga ASN, jangan tidak perlu khawatir kalau misalkan positif atau negatif, biasa aja. Yang penting badan sehat. Kalau tidak semua diswab, Pak Ketua, nanti menularkan kemana-mana itu masalah. Semua harus diswab. Selain di Dinas Kesehatan, sejumlah perkantoran seperti Bapeda Kaltim juga diketahui menjadi klaster baru penyebaran virus, sehingga seluruh pejabat dan staf diwajibkan melakukan tes swab. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masih puluhan pekerja perusahaan PT Pulau Baru Mandiri di Samarinda belum juga ada penyelesaian. Ini terungkap dari laporan Serikat Buruh Borneo Indonesia yang memfasilitasi perjuangan para pekerja menuntut hak-hak mereka. Aksi unjuk rasa dan mogok kerja para pekerja perusahaan sembako PT Pulau Baru Mandiri yang berkantor di kawasan Pergudangan Nusantara, Jalan Teuku Umar, Samarinda belum juga membuahkan hasil. Pertemuan dengan pihak manajemen yang semula dijadwalkan usai aksi digelar tidak juga menyelesaikan masalahnya. Akhirnya para pekerja menyerahkan perjuangan mereka kepada organisasi Serikat Buruh Borneo Indonesia. Setidaknya ada 6 isu yang menjadi landasan tuntutan para buruh. Pertama, soal kurang upah, masalah BPJS, standar upah minimum, tunjangan jabatan dan kebebasan berorganisasi buruh, serta tidak diakomodirnya keinginan buruh agar para karyawan mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah. Dengan tidak diberikannya hak-hak karyawan ini berupa THR, ya, upah dibayar di bawah UMK, upah lembur tidak pernah dibayar. Kalau saya asumsikan Pak dari nilai ini, Saudara Tommy ini saya kasih asumsinya Pak, Saudara Tommy ini bekerja mulai Desember 2016. Kalau saya hitung-hitung ini Pak, mulai 2017 masuk, dihitung upahnya, ini hampir sekitar gimana tuh sih? Sekitar 68 juta Pak. Haknya Mas Tommy ini perhitungan ya, tapi kalau supaya nanti ini perhitungan kita nih, jadi inilah 68 juta 784 414 haknya Mas Tommy yang belum diberikan. Begitu juga dengan Mas Subowo. Nah, kalau kita bayangkan seandainya ini mulai 2017 Januari, ya, kalau dikali 100 Pak, udah berapa Pak? Ya kan Pak, dikali 100 karyawan. Ada lagi karyawan itu Pak bekerja sebelum 2017.
Belum ada tanggapan dari perusahaan, namun kuat dugaan perusahaan sedang mengalami masalah keuangan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Upaya mediasi sudah dilakukan, hanya saja belum ada jalan tengah mengatasi persoalan. Menurut Nason Nadea, sumber masalah awal adalah sikap perusahaan yang tidak merespon kebutuhan karyawan ketika mengusulkan agar mendapat BLT dari pemerintah dalam program jaring pengaman sosial di masa pandemi COVID-19. Jadi salah satu hak yang paling diminta oleh teman-teman ini awalnya adalah itu masalah BLT. Ya, jadi teman-teman ini sebenarnya hanya menyampaikan kepada perusahaan agar nama-nama mereka didaftarkan sebagai peserta yang berhak atas BLT kepada BPJS. Tapi permintaan itu ditolak oleh perusahaan dengan alasan itu tidak perlu bagi kita, itu kita masih sanggup. Padahal sebenarnya BLT itu kan bukannya pakai duit mereka, tapi itu kan duit daripada pemerintah pusat, dan itu kan program pemerintah pusat, seharusnya tidak perlu lagi diinterpretasikan gitu loh. Jadi itulah salah satu penyebab mengapa teman-teman ini merasa kecewa terhadap tindakan perusahaan, belum termasuk hak-hak yang mendasar yang selama ini belum pernah. Para pekerja berharap pada masa pandemi COVID-19 perusahaan merespon tuntutan dengan memberikan hak-hak mereka. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Informasi selanjutnya, 3 panitia khusus yang bekerja menyelesaikan 3 rancangan peraturan daerah mengajukan usulan perpanjangan masa kerja 1 bulan ke depan lantaran tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Molornya kerja 3 pansus lantaran terhalang suasana COVID-19 dan belum selesainya kesepahaman dengan pemerintah pusat. Beginilah suasana rapat paripurna ke-26 masa sidang 3 dengan agenda laporan hasil kerja Pansus DPRD Kaltim membahas Raperda. Karena jatah masa kerja sudah melampaui deadline dan belum selesai, 3 pansus mengajukan perpanjangan waktu sampai 1 bulan ke depan. 3 pansus yang meminta perpanjangan masa kerja dan dikabulkan oleh pimpinan Dewan adalah Pansus Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Industri Oleochemical Maloy, Pansus Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau RP3KP, dan Pansus Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masing-masing rancangan peraturan daerah tentang A. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy. B. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman RP3KP. Dan C. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua, komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia khusus serta tugas dan kewajibannya tetap dan tidak mengalami perubahan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan. Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK mengatakan ketiga pansus sudah bekerja sampai penyelesaian akhir yang harus dilengkapi sebagai syarat maju menjadi rancangan perda. Perpanjangan masa tugas itu karena ada yang wajib dilakukan, seperti sinkronisasi dengan pemerintahan pusat dan aturan yang lebih tinggi. Ada juga terkait dengan pulau-pulau kecil yang statusnya kawasan konservasi. Bukan penundaan, kita sudah finalisasi, kan perlu ditambah lagi karena ini menyangkut peraturan daerah ini kan perlu kita tidak boleh kita ada sesuatu yang kecil-kecil tidak bisa lupakan. Seperti pulau-pulau kecil itu penting di Berau itu belum menunjukkan karena COVID. Nah itu kita melengkapi. Pada dasarnya sudah mau final. Sudah mau final ya. Ya, kemudian uji publik nanti. Bukan soalnya perpanjang karena kondisi COVID. Karena bagaimanapun juga peraturan daerah ini ada. Nanti kita mendengarkan masukan, terutama yang menyangkut pulau-pulau di Berau itu ada namanya pulau konservasi yang bukan di kewenangan kita. Nah itu kan semuanya diatur dengan baik, nggak boleh sembarangan kita memutuskan. Tapi pada dasarnya draft yang ada sudah finalis, sudah mampir final. Dan kita perlu mendengarkan para ahli, mendengarkan uji publik dari masyarakat. Ini mutlak harus kita lakukan. Tidak bisa
tidak bisa kita lakukan. Itu dari SZWP 3 itu ya. Kalau di pansus lain gimana? Ada kendala apa mungkin? Hanya sekarang ini kan kita COVID ini, persoalannya itu saja. Karena persoalannya kalau yang lain ada juga produk-produk yang lain yang perlu kita koordinasikan dengan kementerian. Jangan sampai produk pengetahuan daerah kita bertentangan dengan produk yang lebih tinggi. Dengan penambahan waktu kerja 1 bulan, Ketua DPRD Kaltim optimis Pansus bisa menyelesaikan pekerjaannya untuk dinaikkan menjadi produk legislasi DPRD Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai bersiap-siap menyusun rancangan anggaran pembangunan dan belanja daerah tahun 2021. Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 sangat mempengaruhi kebangkitan ekonomi daerah, sehingga Pemprov Kaltim juga melakukan penyesuaian dari tema yang sudah dirancang sebelumnya. Pemprov dan DPRD Kaltim mulai merancang APBD tahun 2021. Pertemuan intens dilakukan berbagai organisasi perangkat daerah dengan DPRD Kaltim, terutama terkait apa yang akan dikerjakan pada tahun anggaran 2021 yang tersisa 3,5 bulan lagi. Sebelumnya, DPRD sudah bertemu dengan Bapeda dan Dinas Perhubungan membahas sumber-sumber pendapatan asli daerah. Berikutnya, bertemu dalam rapat dengar pendapat dengan Bapeda Kaltim untuk menyerap informasi mengenai perencanaan besar Pemprov Kaltim tahun 2021. Tema kita pada tahun depan itu adalah hilirisasi industri untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan. Jadi, tetapi di dalam tengah perjalanannya tema RKP nasional pun dilakukan perubahan, sehingga kita tambahkan dari tema itu mendukung penanganan COVID yang ada sekarang ini. Menurut Kepala Bapeda Kaltim, dengan adanya tema semua dinas dan SKPD di lingkungan Kaltim menyesuaikan program-programnya mengarah pada tema yang sudah disediakan, sehingga gerak pembangunan berjalan sesuai dengan relnya. Menyangkut pandemi COVID-19, Pemprov Kaltim kemungkinan masih memberikan porsi anggaran, terutama terkait pemulihan ekonomi. Ya, kita tentunya mengarahkan kawan-kawan yang menyusun rencana kerja di masing-masing dinas itu menyesuaikan diri dengan tema yang ada itu. Misalnya, kalau hilirisasi itu kan artinya itu kita membangun industri pengolahan agar dia bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan baku menjadi bahan jadi. Misalnya kelapa sawit diolah menjadi B30, kelapa sawit dijadikan minyak makan, kelapa sawit dijadikan apa. Jalan-jalan yang dibangun itu harus mengikuti arah itu, distribusinya, pengangkutan dalam rangka hilirisasi industri itu. Seperti itu maksudnya. Sedangkan untuk pengobatan dan penyembuhan masih belum ada panduan dari pemerintah pusat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Saya Rosmi Rahma, pamit undur diri dan sampai jumpa.